Ini 12.4. Betul, Bu. 12.42 ya saat ini. Iya, Ibu. Iya, Bu. Baik. Terima kasih. Kita langsung saja, Pak Rizal, sudah siapkah? Siap, insya Allah, Ibu. Pak Rizal hari ini membawakan materi tentang evaluasi formatif ya. Iya, Ibu. Jadi sumber utamanya dari mana, Pak Rizal? Referensinya? Dari Dick and Carry, Ibu. Baik, Dick and Carry. Bagaimana proses Pak Rizal menyusun materi PPT-nya jika itu dari Dick and Carry? Prosesnya bagaimana? Kalau materi ini sebagian ngelihat dari makalah, Ibu. Makalah yang lain. Terus kalau untuk ngelihat menerjemahkan, Ibu, menerjemahkan tentang materi evaluasi formatif yang ada di buku Dick and Carry. Jadi Pak Rizal menerjemahkan bab evaluasi formatif begitu ya? Iya, Ibu. Baik, semoga kita nanti akan mendapatkan sedikit gambaran lagi ya. Gimana sih evaluasi formatif versinya Dick and Carry begitu. Jadi dalam desain pembelajaran itu ada tahapan mengevaluasi model yang dikembangkan atau produknya ya. Jadi baik, silakan Pak Rizal. Share screen, Ibu. Ya. Maaf, ini masih sama Pak Arif ya, Ibu. Ininya apa? Bisa dimulai, Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 9, saya sendiri akan membahas mengenai materi tentang evaluasi formatif. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Syarifah MPD dan kawan-kawan seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu latar belakang mengenai evaluasi formatif. Jadi evaluasi formatif merupakan bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Kurikulum juga dirancang dari tahapan perencanaan, organisasi, kemudian pelaksanaan, dan akhirnya monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan, pelaksanaan, serta hasilnya. Yang selanjutnya yaitu adapun rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu apa pengertian evaluasi formatif. Yang kedua, apa fungsi dan tujuan evaluasi formatif. Yang ketiga yaitu apa manfaat dan adapun tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui apa pengertian evaluasi formatif. Yang kedua, untuk mengetahui apa fungsi dan tujuan evaluasi formatif. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui apa manfaat dari evaluasi formatif. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip evaluasi formatif. Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana teknik evaluasi formatif. Selanjutnya, yaitu bab kedua, yaitu mengenai pengertian evaluasi formatif.
Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir pembahasan atau suatu pokok bahasan atau topik, yang dimaksud untuk mengetahui sejauh manakah suatu proses pembelajaran telah berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Menurut buku Dick and Carey 2015, yaitu evaluasi formatif adalah bagian penting dari model desain instruksional yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan umpan balik selama pengembangan dan implementasi instruksional. Evaluasi formatif ini juga digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan instruksi sebelum digunakan secara luas. Menurut Winkel, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi formatif adalah penggunaan tes-tes selama proses pembelajaran yang masih berlangsung, dengan tujuan siswa dan guru memperoleh informasi mengenai kemajuan yang telah dicapai. Adapun evaluasi ini dimaksud untuk mengontrol sampai sejauh mana siswa telah menguasai materi yang diajarkan pada pokok bahasan tersebut. Sedangkan menurut Wiersma menyatakan dalam tulisannya, formative testing is done to monitor student progress over period of time, yang mananya ukuran keberhasilan atau kemajuan siswa dalam evaluasi ini adalah penguasaan kemampuan yang telah dirumuskan dalam rumusan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan evaluasi formatif. Adapun fungsinya yaitu fungsi utama dari tes formatif adalah untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan proses belajar mengajar. Dengan demikian dapat dipakai untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Fungsi tes formatif juga untuk mengetahui masalah dan hambatan kegiatan belajar mengajar, termasuk metode belajar dan pembelajaran yang digunakan guru, kelemahan dan kelebihannya. Dalam buku The Systematic Design of Instruction, dalam buku Dick and Carey, evaluasi formatif memiliki fungsi dan tujuan yang sangat penting dalam proses pengembangan instruksional. Evaluasi formatif membantu dan mengidentifikasi, mengumpulkan data, dan memperbaiki materi instruksional selama tahap pengembangan dan sebelum implementasi secara meluas. Adapun fungsi dari evaluasi formatif, yang pertama yaitu mengidentifikasi kelemahan dan masalah, yaitu evaluasi formatif digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan, ketidakefektifan dan masalah dalam materi instruksional yang mungkin tidak terlihat pada setiap tahap desain awal. Ini kemungkinan di-share untuk menemukan area yang membutuhkan perbaikan. Yang kedua yaitu menyediakan umpan balik untuk perbaikan. Maksudnya itu fungsi utama dari evaluasi formatif untuk menyediakan umpan balik yang berkelanjutan dan konstruksif yang digunakan untuk memperbaiki materi instruksional. Umpan balik ini dikumpulkan dari siswa, instruksi, dan observasi langsung. Yang selanjutnya yaitu C, mengenai meningkatkan kejelasan dan keterpahaman. Dengan menguji materi pada siswa, evaluasi formatif membantu memastikan bahwa instruksi dapat dipahami dengan jelas dan mudah oleh target audiens. Ini membantu dalam meningkatkan kejelasan dan keterpahaman materi. Yang selanjutnya, yang D, memvalidasi efektivitas desain, yaitu evaluasi formatif membantu memvalidasi asumsi desain dengan pendekatan pengajaran yang digunakan dalam pengembangan materi instruksional. Hal ini memastikan bahwa metode dan strategi yang digunakan efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu meminimalkan kesalahan sebelum implementasi semakin luas. Dengan mengidentifikasi dan memperbaiki masalah pada tahap awal, evaluasi formatif membantu meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi selama implementasi skala besar sehingga mengurangi resiko kegagalan. Yang selanjutnya yaitu adapun tujuan dari evaluasi formatif.
Evaluasi formatif juga bertujuan mengetahui sejauh mana program yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus mengidentifikasi hambatan. Dengan demikian, hambatan dan hal-hal yang menyebabkan program tidak lancar. Pengambilan keputusan secara dini dapat mengadakan perbaikan yang mendukung kelancaran pencapaian serta tujuan program. Adapun perbaikan suatu produk atau program, adapun tujuan evaluasinya, evaluasi formatif, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas instruksional. Ya, ini tujuan utama dari evaluasi formatif adalah untuk meningkatkan kualitas keseluruhan dari materi instruksional. Ini dapat dengan melakukan perbaikan berdasarkan umpan balik yang dikumpulkan selama proses evaluasi. Yang selanjutnya, memastikan efektivitas pembelajaran. Yang dimaksud yaitu evaluasi formatif bertujuan untuk memastikan bahwa materi instruksional efektif dalam membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini termasuk memastikan bahwa siswa memahami materi dan dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Selanjutnya yaitu C. Mengadaptasi materi dengan kebutuhan siswa. Maksudnya itu dengan menyempurnakan materi berdasarkan umpan balik siswa, evaluasi formatif dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Materi yang lebih baik akan lebih menarik dan membantu siswa merasa lebih termotivasi untuk belajar. Yang selanjutnya yaitu menghemat waktu dan biaya. Dengan mengidentifikasi, memperbaiki masalah lebih awal, evaluasi formatif membantu menghemat waktu biaya yang mungkin diperlukan untuk revisi besar-besaran setelah materi diimplementasikan secara luas. Yang selanjutnya yaitu manfaat evaluasi formatif. Dalam buku Dick and Carey, evaluasi formatif memiliki berbagai manfaat yang penting yang mendukung proses pengembangan instruksional yang efektif dan efisien. Evaluasi formatif memungkinkan desainer instruksional untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam materi instruksional sebelum diimplementasikan secara luas. Berbicara mengenai manfaat, maka evaluasi formatif mempunyai banyak manfaatnya, baik bagi siswa, guru maupun program itu sendiri. Antara lain yang dikutip yakni manfaat bagi siswa. Yang pertama yaitu digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah mengevaluasi bahan program secara menyeluruh, dan manfaat bagi guru yaitu dengan telah mengetahui hasil tes formatif yang diadakan, maka guru mengetahui sampai sejauh mana bahan-bahan yang diajarkan sudah dapat diterima oleh siswa. Hal ini akan menentukan pola apakah guru ini harus mengganti cara menerangkan strategi belajar atau tetap dapat menggunakan cara strategi yang lama. Yang kedua yaitu mengetahui bagaimana dari bahan pelajaran yang belum terjadi menjadi memiliki siswa. Apabila bagian yang belum dikuasai kebetulan merupakan bahan prasyarat bagaimana pelajaran yang lain. Yang selanjutnya yaitu prinsip evaluasi formatif. Yakni dari beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam merancang dan melaksanakan evaluasi formatif adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu komprehensif, yakni lebih meluas, menyeluruh, teliti dan lebih meliputi banyak hal. Yang kedua progresif dan terintegrasi dengan baik ke dalam aktivitas di dalam kelas. Yang selanjutnya yaitu sesuai dengan tujuan outcome kompetisi yang mereka inginkan untuk dinilai. Yang selanjutnya yaitu jelas, lebih bermanfaat dan tidak ambigu atau objektif. Yang selanjutnya prinsip konsistensi atas tujuan yang ingin dicapai. Serta yang terakhir waktu yang
cukup atau efektif. Yang selanjutnya yaitu teknik evaluasi formatif. Teknik evaluasi formatif merupakan bagian kritis dari proses desain instruksional. Evaluasi formatif bertujuan untuk mengumpulkan data dan umpan balik selama pengembangan materi instruksional untuk memperbaiki dan menyempurnakan materi sebelum implementasi secara luas. Dalam buku Dick and Carey, yaitu ada beberapa teknik evaluasi formatif. Yang pertama yaitu one-to-one evaluation, yakni maksudnya teknik ini melibatkan pengujian materi instruksional dengan satu siswa pada satu waktu, yakni desain instruksional mengamati siswa saat mereka berinteraksi dengan materi, melakukan wawancara untuk mendapatkan umpan balik langsung. Observasi ini memungkinkan desain untuk mengidentifikasi masalah dan juga yang mungkin dihadapi siswa seperti kebingungan, kesalahan atau ketidakjelasan dalam materi. Yang selanjutnya yaitu small group evaluation, yaitu setelah melakukan perbaikan dari tahap one to one, materi diuji pada kelompok kecil siswa. Kelompok ini biasanya terdiri atas 3 atau 8 siswa. Evaluasi ini membantu memastikan bahwa perubahan yang dilakukan setelah one to one evaluation efektif untuk lebih banyak siswa. Selain itu, kemungkinan desain untuk melihat bagaimana siswa bekerja dalam kelompok dan berinteraksi satu sama lain saat menggunakan materi instruksional. Yang selanjutnya yaitu pilot trial. Tahap ini melibatkan pengujian materi instruksional dalam lingkungan nyata dengan kelompok siswa yang lebih besar. Pilot trial yaitu bertujuan untuk menguji efektivitas instruksi dalam kondisi yang lebih realistis dan representatif dari suatu penggunaan sebenarnya. Umpan balik ini dari pilot trial digunakan untuk melakukan perbaikan akhir sebelum implementasi secara lebih luas. Yang kedua yaitu metode pengumpulan data dalam evaluasi formatif, yakni yang pertama ada dengan cara observasi langsung terhadap siswa saat mereka menggunakan materi instruksional adalah teknik utama dalam evaluasi formatif. Desainer mencatat bagaimana siswa berinteraksi dengan materi, kesulitan yang mereka hadapi, dan bagaimana mereka menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran. Yang kedua yaitu wawancara. Setelah pengujian, desainer melakukan wawancara dengan siswa untuk mengumpulkan umpan balik kualitatif. Pertanyaan wawancara dapat mencakup pengalaman siswa dengan materi, bagian yang paling membantu atau paling membingungkan, dan saran untuk perbaikan. Yang selanjutnya yaitu kuesioner, yaitu digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar siswa. Kuesioner dapat mencakup pertanyaan terbuka atau tertutup yang dirancang untuk mengumpulkan umpan balik tentang berbagai aspek materi instruksional. Yang selanjutnya yaitu tes dan penilaian. Tes penilaian diberikan kepada siswa untuk mengukur pencapaian mereka terhadap ujian pembelajaran. Hasil tes membantu desainer memahami apakah materi efektif dalam membantu siswa mencapai tujuan tersebut dan mengidentifikasi area yang mereka memerlukan perbaikan. Yang selanjutnya yaitu umpan balik tertulis. Siswa diminta untuk memberikan umpan balik tertulis tentang pengalaman mereka dengan materi instruksional. Umpan balik ini dapat berupa esai pendek atau tanggapan terhadap pernyataan terbuka. Contoh proses evaluasi formatif desain materi awal. Desain materi awal yaitu desainer membuat portofolio awal dari materi instruksional
berdasarkan tujuan pembelajaran analisis kebutuhan. Yang one-to-one evaluation yaitu materi diuji dengan satu siswa, desainer mengamati dan mewawancarai siswa untuk mengidentifikasi masalah awal dan mengumpulkan umpan balik berdasarkan temuan ini. Desainer melakukan revisi awal. Yang selanjutnya, contoh proses evaluasi formatif small group evaluation yaitu materi yang telah direvisi diuji dengan kelompok kecil siswa, desainer mengamati interaksi kelompok, mencatat kesulitan dan mengumpulkan umpan balik melalui wawancara dan kuesioner. Revisi lebih lanjut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi ini. Yang selanjutnya yaitu pilot trainer, yaitu materi yang telah direvisi diuji dalam lingkungan nyata dengan kelompok siswa yang lebih besar. Desainer menggunakan data melalui observasi, tes, kuesioner untuk melakukan perbaikan akhir. Serta revisi akhir berdasarkan data dari pilot trial yaitu desainer melakukan revisi akhir pada materi instruksional. Materi yang telah disampaikan ini kemudian siap untuk diimplementasikan secara luas. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan di tengah-tengah atau pada saat berlangsungnya proses pembelajaran, yaitu dilaksanakan pada setiap kali satuan pembelajaran atau subpokok bahasan dapat diselesaikan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah terbentuk sesuai dengan tujuan pengajaran yang ditentukan. Evaluasi formatif adalah bagian penting dari model desainer instruksional dalam Dick and Carey yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan umpan balik selama pengembangan dan implementasi instruksional. Teknik evaluasi instruksional yaitu dalam one-to-one evaluation, teknik ini melibatkan pengujian materi instruksional dengan satu siswa pada satu waktu. Terus teknik evaluasi formatif untuk small group evaluation, materi yang telah direvisi diuji dengan kelompok kecil siswa. Desainer mengamati interaksi kelompok, mencatat kesulitan, mengumpulkan umpan balik melalui wawancara dan kuesioner. Revisi ini lebih lanjut dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Terus pilot trial yaitu materi yang telah direvisi diuji dalam lingkungan nyata dengan kelompok siswa yang lebih besar. Desainer mengumpulkan data melalui observasi, tes, dan kuesioner untuk melakukan perbaikan akhir. Sesuai dengan fungsi dan tujuan evaluasi formatif, maka evaluasi ini dilakukan untuk menilai hasil belajar jangka pendek dari satu proses belajar mengajar atau pada saat akhir unit pelajaran yang singkat yaitu satu pelajaran, sebab perbaikan belajar mengajar itu hanya mungkin jika dilakukan secara sistematis dan bertahap. Mungkin materi tentang evaluasi formatif telah selesai, Bu. Baik. Demikian Pak Rizal, bagi teman-teman yang dari hasil paparan Pak Rizal ada yang ingin ditanyakan? Ya, barangkali dari kawan-kawan dari hasil materi yang saya sampaikan ada yang ditanyakan. Ya, jadi evaluasi formatif. Sebelumnya ya, Pak Rizal guru ya? Saya baru, Ibu, di dunia pendidikan baru
Baru ada 1 tahun lebih. 1 tahun lebih, posisinya guru, Pak Rizal? Guru, Ibu, guru di SMA terbuka tapi, Ibu. Oh, SMA terbuka ya, guru. Nah, selama setahun ini Pak Rizal pernah mendengar, evaluasi formatif, istilah tersebut? Sudah, Ibu. Sudah pernah. Jadi pada saat, Ya. kemudian apakah Pak Rizal melakukan evaluasi formatif di sekolahnya? Ada beberapa yang dilakukan, Ibu, tapi tidak semuanya diterapkan. Ya, jadi, di sekolah, menurut Pak Rizal ya, istilah evaluasi formatif itu implementasinya kalau di sekolah, seperti apa? Apa yang dilakukan guru? Mungkin, apa, untuk mengetahui sejauh mana program yang dirancang sudah terlaksana atau sudah dapat dipahami oleh siswa, Ibu. Iya, bentuk kegiatannya apa yang dilakukan? Kalau di sekolah terbuka, karena ini ya, Bu, kalau sekolah terbuka nih, kalau administrasi atau proses pembelajarannya yang saya rasakan, tidak seformal sekolah yang reguler, Ibu. Oh, ya ya, eee, iya iya. Sekolah terbuka paket ya? Enggak, Ibu. Beda ya? Jadi saya Sekolah sama prinsip terbuka ya? Ya semacam UT jarak jauh gitu ya? kalau ini enggak, Ibu. Jadi saya ini kan, kalau kerjaan sebetulnya di asrama, Ibu, di asrama atlet, pengurus asrama. Cuman, untuk baru 2 tahun berjalan ini, asrama atlet ini kerjasama dengan sekolahnya Pak Arif, Mhm, SMA 2 Gunung Putri. mhm. Jadi menerapkan kerjasama, sekolahnya seperti homeschooling mungkin ya, Bu. Jadi guru-gurunya tetap guru-guru SMA 2, cuman sekolahnya dilaksanakan di asrama. Tapi di asrama ini udah disediakan, kelas-kelasnya masing-masing, kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu, Ibu. Oh, jadi format apa namanya, sekolahnya ini homeschooling Kalau atau disebut homeschooling sih enggak ya, Bu, cuman, sistemnya mungkin ya, Bu. oke. Baik, atau dari yang lain Ibu pengen mendengar, apakah sudah pernah sebelumnya mendengar istilah evaluasi formatif? Sebentar ada pengamen. Udah, Bu. Ya, siapa? Siapa yang pernah tadi menjawab Hadirin, sudah? Bu. Pak Pak Arif, Rin Ibu. ya? Pak Rin Iya, Bu. sebelumnya sudah pernah mendengar, istilah evaluasi formatif. Jadi, sebagai guru apa yang Pak Rin lakukan dalam kegiatan evaluasi formatif? Mencoba menerapkan sih, Bu. Selama ini saya sebenarnya ngajar nggak full, Bu. Cuma dua jam sepekan. Ya, konkretnya apa? Tadi, di Melakukan Pak evaluasi, Bu. ya, Pak Rizal Jadi, bisa stop share, Pak Rizal? Saya mau bagikan PPT-nya Pak Rizal biar kita lebih mudah. Pak Rizal bisa stop share ya? Share screen ya. Share screen, PPT-nya Pak Rizal. Bentar. Oke. Jadi tadi ada tadi ya. Nah ini. Jadi dari paparan Pak Rizal ini metode ya. Namun sebenarnya
evaluasi formatif di sini ya, konteks evaluasi formatif versinya Dick and Carey ini ada teknik evaluasinya. Jadi ada 3 tahapan, one to one, small, dan field trial. Nah, dengan metode pengumpulan data, ini metode pengumpulan data ya, observasi ya seperti layaknya kita melakukan riset, observasi, wawancara, kuesioner. Nah, di sini ada penambahan tes dan penilaian dan umpan balik tertulis. Nah, kalau di sekolah tadi Pak Rin mengatakan sudah pernah melakukan evaluasi formatif di sekolah. Nah, wujud konkret kegiatan yang dilakukan memberikan tes atau bagaimana? Ada observasi Bu, di awal biasa kita kasih pertanyaan anak-anak bagaimana perasaanmu hari ini, kalau masalah yang dihadapi hari ini apa gitu. Itu observasi yang pertama yang sudah saya lakukan. Wawancara kecil, kalau kuesioner belum. Kemudian paling umpan balik Bu. Ya, artinya kegiatan ini sebenarnya sudah dilakukan ya oleh para guru untuk meningkatkan kualitas daripada pembelajaran yang dilakukan ya. Baik, tadi saya sempat mendengar Pak Rizal ya mengatakan tadi ya, evaluasi formatif tadi dipaparkan beberapa definisi dari beberapa tokoh ya. Betul ya Pak Rizal? Betul nggak Pak Rizal? Definisi evaluasi formatif dikemukakan oleh beberapa ahli yang ditemukan oleh Pak Riza. Nah, kemudian saya sempat mendengar bahwa evaluasi formatif itu adalah tes yang diberikan gitu ya. Coba, itu menurut siapa? Evaluasi formatif? Menurut Winkel, Ibu. Siapa? Winkel. Di sini di slide tidak ada ya? Iya, Ibu, tidak ada. Nah, menurut Winkel, evaluasi formatif didefinisikan bagaimana? Yaitu menyatakan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi formatif menggunakan tes-tes selama proses pembelajaran yang masih berlangsung. Oh, mungkin hanya mengatakan bahwa evaluasi formatif itu juga menggunakan tes-tes ya, itu tidak salah, tapi evaluasi formatif itu hanya tes ya. Nah, itu menjadi salah ya, karena evaluasi tes itu hanya bagian ya, hanya satu bagian dari metode pengumpulan data dalam evaluasi formatif ya. Jadi tes itu hanya satu metode gitu. Nah, kemudian ini teknik ya, kita bicara teknik. Karena ini sumbernya Pak Rizal dari Dick and Carey, maka coba kita kembali ke sama-sama melihat ya apa yang dikatakan Dick and Carey mengenai tahapan evaluasi formatif. Jadi evaluasi formatif ini kan dilakukan ya pada desain pembelajaran. Satu desain pembelajaran itu setelah semua selesai tahapan sebelumnya dilakukan. Jadi misalnya mulai dari yang awal kita kelompok 1 memaparkan tentang merumuskan tujuan umum pembelajaran, kemudian analisis learner, analisis pembelajaran, analisis tujuan pembelajaran khusus ya, TIK ya, tujuan instruksional khusus, kemudian apalagi mengembangkan strategi pembelajaran ya kan ya. Nah, kemudian sebelum ini sebenarnya materi dari Pak Arief ya mengembangkan strategi ya, instrumen tesnya. Nah, baru dilaksanakan setelah selesai semuanya instrumen penilaian sudah dikembangkan, maka dilakukanlah evaluasi formatif. Artinya melihat sejauh mana kelayakan model yang sudah dikembangkan dan efektivitasnya ya. Jadi ini teknik. Saya stop share dulu. Saya izin kita coba merujuk langsung dari Dick and Carey. Apa sih evaluasi formatif yang dimaksudkan oleh Dick and Carey? Nah ini ya. Jadi ya kalau kalian merujuk Dick and Carey 2015 ya edisi ke-8 itu ada 3 orang ya. Jadi Dick, Carey, and Carey ya. Jangan Dick and Carey saja. Kalau Dick and Carey saja itu kalau tidak salah yang tahun berapa?
yang tahun berapa ini? Ada mungkin ya 2009 atau 2009 mungkin ya, atau 2012. 2009 ya. 2009 itu sudah 3 orang, 2005 mungkin ya. Nah, ini coba kita ke ini design and conduct. Nah, di sini setelah nih ya, following completion of draft. Jadi setelah draft pembelajaran itu komplit ya, lengkap. Nah, seri evaluasi is conduct. Jadi seperangkat evaluasi itu dilaksanakan untuk collect data, untuk mengumpulkan data, mengidentify problems, untuk mengidentifikasi problem dengan pembelajaran atau opportunity to make instruction better. Jadi untuk membuat pembelajaran itu lebih baik, yang disebut dengan formative, because it purpose, bertujuan untuk membantu, help create and improve ya. Jadi membantu membuat dan meningkatkan proses dan produk pembelajaran. Jadi tidak hanya proses pembelajarannya saja dalam model pembelajaran yang dikembangkan, tapi juga produk yang dihasilkan. Jadi misalnya dalam satu model pembelajaran itu ada produk yang digunakan. Contoh nih ya, Ibu kan sempat membagikan disertasi Ibu ya, mengembangkan model pelatihan berbasis blended learning ya. Nah, itu ada produknya berupa karena blended, jadi ada platform LMS, kemudian modul ya kan, modul pelatihannya. Nah, itu diuji coba produknya. Jadi selain model proses pembelajarannya, tapi juga produk yang dihasilkan dari pengembangan model pembelajaran. Nah, ini 3 types, ada 3 tipe dari evaluasi formatif, yaitu mengacu pada one-to-one evaluation, tadi yang disampaikan Pak Rizal, one-to-one evaluation, small group, dan field trial ya. Jadi mulai dari one-to-one, evaluasi one-to-one, evaluasi kelompok kecil, small group, dan field trial atau uji coba lapangan ya. Uji coba lapangan itu hampir menyerupai kondisi kelas sesungguhnya ya. Nah, kemudian each which provide, setiap masing-masing disediakan oleh desainer dengan seperangkat informasi yang berbeda yang digunakan untuk meningkatkan hasil, meningkatkan pembelajaran. Teknik yang sama bisa diterapkan dalam evaluasi formatif, ya. Oke, nah ini kita masuk ya, apa sih yang dimaksud dengan one-to-one evaluation ini versinya Dick and Carey? Saya mau pakai halaman berapa sih di daftar isi? Nah, ini halaman 282. Ini 282. Kelihatan ya Bapak Ibu ya, kita besarkan tulisannya. Tadi Pak, dari paparan Pak Rizal ya, one to one itu yang Pak Rizal pahami dari mengeksplorasi berbagai sumber referensi dari buku Dick and Carey maupun sumber dukungan ya dari makalah yang ada gitu ya Pak Rizal. Itu one to one ini dimaksudkan hanya dengan siswa gitu Pak Rizal. Satu siswa. Itu yang dipahami. Iya, Bu. Teknik ini melibatkan pengujian materi dengan satu siswa pada satu waktu. Oke. Mungkin ya, Bu. Ya, jadi ini. Nah, sebenarnya di sini ada, nah ini apa nih judulnya, contoh dari kerangka example framework
for designing formative evaluation. Jadi contoh dari kerangka kerja untuk mendesain evaluasi formatif ya. Di sini ada komponen materi inti ya, dari pra pembelajaran itu, kemudian ini penilaiannya ya, follow through. Ini yang dinilai ya, yang dinilai pada saat melakukan evaluasi one to one. Yang dilihat adalah bagaimana sebelum pembelajaran itu motivasi awal, tujuan pembelajarannya, entry skill ya, itu yang dinilai. Nah, kemudian sampai pada siapa sih yang menilai gitu, who judges. Nah, di sini ada learning specialist, jadi ahli pembelajaran ya, content expert, ahli konten. Misalnya ya Pak Rizal mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, maka ahli bahasa Indonesia yang akan menilai produk, baik itu model yang dikembangkan, model pembelajaran yang dikembangkan, dan produk yang dihasilkan dari pengembangan tersebut. Nah, kemudian target learner, nah ini juga. Nah, jadi yang menilai adalah learning specialist dan content expert. Kadang juga ditambahkan ahli media ya, ahli multimedia juga bisa, ahli bahasa juga kadang dilibatkan gitu ketika dibutuhkan. Nah, kemudian kita masuk siapa sih, apa sih sebenarnya evaluasi one to one menurut Dick and Carey? Ini with learners. Oh, ini jadi ada one to one. Nah, ini. Jadi one to one di sini sebenarnya ada one to one. Memang ini urutannya begini ya. Tapi saya kemarin sempat ada membaca one to one. Ini memang one to one evaluation with learner langsung ya. Jadi di tahap one to one ini kita juga melakukan sebelum one to one dengan learner nih, one to one with learner itu one to one dengan spesialis ini Pak Riza, dengan learner spesialis dan siapa tadi subject matter expert, dan tadi dikatakan siapa, content expert ya. Jadi itu kita juga lakukan. Ini untuk uji kelayakan produk, jadi layak atau tidaknya. Jadi di tahap evaluasi one to one ini desainer pembelajaran itu belum melakukan apa namanya semacam pembelajaran ya, atau simulasi pembelajaran atau implementasi pembelajaran. Jadi masih di tahap layak tidaknya ini model yang dikembangkan atau evaluasi produk yang dikembangkan. Nah, jadi tahap one to one ini untuk menguji kelayakan. Jadi one to one dengan expert, one to one dengan learners ya nih. Nah, kemudian one to one di sini dikatakan bahwa one to one untuk dengan siswa itu adalah untuk mengetahui clarity, kejelasan, kemudian impact ya terhadap siswa. Jadi pembelajaran yang dikembangkan itu dampaknya terhadap siswa. Kemudian visibility. Nah, kejelasan, impact, dan visibility. Oke, terus di sini nanti bisa dibaca secara mandiri, diperdalam. Nah, kemudian langkah selanjutnya, jadi evaluasi formatif itu untuk menilai kelayakan ya dengan one to one expert dan one to one siswa, kemudian untuk menguji efektivitas model pembelajaran yang dikembangkan itu dengan small group ini, small group uji coba kelompok kecil ya. Jadi model pembelajaran yang dikembangkan itu diuji cobakan dengan kelompok kecil. Jadi misalnya antara 8 sampai 12 orang. Jadi yang kemarin saya sempat bagikan di grup itu ya buku
kalau buku berbahasa Indonesia tentang desain pembelajaran ini yang sudah ditulis oleh Prof. Atwi Suparman ya, itu bisa Bapak Ibu akses gitu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi apa sih yang dimaksud dengan evaluasi kelompok kecil ini gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk uji efektivitas kelompok kecil, kemudian uji ini field trial, uji coba lapangan. Jadi dalam kelompok besar antara 20 sampai 40 ya kelompok mendekati kelas sesungguhnya ya jumlah siswanya. Jadi ini untuk menguji efektivitas model yang dikembangkan. Nah, ini coba saya ingin share screen ya, bagaimana sih paparan data ketika kita melakukan evaluasi formatif. Saya coba ingin menunjukkan dari kemarin ada yang sempat nggak sudah membuka disertasi yang saya bagikan. Di sana kan ada evaluasi formatif. Ada dari Bapak Ibu dari 13 orang yang sempat membuka contoh disertasi yang saya bagikan. Melihat nggak? Pak Rizal sempat nggak eksplorasi dari disertasi saya? Evaluasi formatif itu seperti apa sih? Begitu? Dari disertasi. Nih saya coba tunjukkan ya. Nah ini. Ini ya evaluasi formatif. Jadi ini tahapannya Jadi setelah ini uji reliabilitas. Nah, kemudian setelah pengembangan produk tadi kan ya. Jadi tahapannya kan analisis tujuan pembelajaran ya kan, didik and carry ya, tujuan pembelajaran, identify goals, kemudian sampai pada pengembangan, kemudian yang tahap terakhir adalah evaluasi. Nah, ini tahap ketiga adalah tahap evaluasi formatif. Nah, evaluasi formatif di sini ada tadi sempat saya sampaikan bahwa tujuannya adalah untuk melihat kelayakan dan efektivitas. Jadi kelayakan model yang dikembangkan dan efektivitas model pembelajaran yang dikembangkan. Nah, yang pertama kelayakan. Nah, kelayakan ini ada 2 teknik yang diterapkan di sini. One to one ya, one to one dengan ahli. Jadi ada ahli di sini nih ya. Ahli desain pembelajaran. Nih. Ada ahli media yang kita minta, ahli materi. Nah, metode pengumpulan datanya terserah kita mau menggunakan kuesioner atau wawancara yang kita kembangkan ya. Nah, jadi di sini ini one to one dengan ahli. Jadi untuk melihat kelayakan ya, menguji kelayakan model. Nah, di sini. Nah, kemudian ahli desain, oke. Nah, ini juga dari sini kita berikan ini kalau kalian penelitian R&D nanti ya. Ini nanti ada ahli desain paparannya karena ini saya scoring ya kuesioner, jadi ada skornya, dan juga karena open kuesioner ada masukan ya secara terbuka. Nah, di sini ahli materi, oke, terus ahli media. Jadi memberikan beberapa masukan ya selain menulis skor di kuesioner. Nah, setelah para ahli ini memberikan masukan terhadap model yang kita kembangkan ya dan produk yang kita kembangkan, maka kita melakukan revisi. Revisi selanjutnya kita lakukan dan kita lanjut pada tahap berikutnya, yaitu produk kita uji cobakan pada evaluasi one to one dengan learner ya, dengan peserta didik. Di sini saya konteksnya karena pelatihan, maka pelatihan si ketua RT-nya ya, jadi one to one dengan ketua RT. Nah, kalau di sini one to one ini kita mengambil 3 orang siswa atau peserta didik ya, yang dari tingkat kemampuannya yang ini ya, ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Jadi perwakilan, 1 orang dari yang tinggi, dari yang sedang, dan rendah begitu. Nah, kemudian kita uji cobakan ke mereka untuk melihat layak tidaknya model yang kita kembangkan, produk yang kita kembangkan. Nah, dari mereka nanti akan memberikan masukan, ya kan?
misal contoh ini si ketua RT memberikan meminta ya tambahan penjelas gitu sebagai petunjuk di semua latihan begitu ya. Jadi mereka belum mendapatkan perlakuan pembelajaran ya di sini, mereka masih di tahap memberikan masukan, jadi belum melakukan pembelajaran yang kita kembangkan. Nah, baru dievaluasi kelompok kecil. Jadi setelah masukan dari one-to-one peserta didik, kita melakukan revisi. Setelah revisi itu dilakukan, kita melanjutkan pada evaluasi kelompok kecil. Nah, di sini sudah tahapannya kita menguji efektif tidaknya ya dengan melaksanakan model pembelajaran yang kita kembangkan. Jadi sebelumnya itu hanya ingin mengetahui layak tidaknya. Nah, ketika sudah layak, karena sudah direvisi, baru kita implementasikan ya untuk mengetahui efektivitas tidaknya. Nah, di sini ada 2 tahapan dengan evaluasi kelompok kecil dan uji coba lapangan ya, atau field trial tadi. Nah, ini untuk melihat efektivitas. Nah, di sini saya evaluasi kelompok kecil ada berapa orang nih ya? Kalau tidak salah itu 8 orang ya. Nah, ini hasil pretest dan post-testnya tidak ada 8 orang di sini. 6 tambah, oh ya 6 tambah 2, 8 orang ya. Nah, kemudian di sini ini ada nilai. Nah, jadi untuk melihat efektivitasnya pada saat uji kelompok kecil, kita melakukan memberikan tes ya, tes sebelum dan sesudah. Dan juga memberikan mereka tes hasil belajar ya. Tes hasil belajar juga kita berikan. Nah, kalau di sini konteksnya saya tugas ya. Karena berbasis project, jadi sini saya memberikan tugas ke mereka, instrumen tugas pemecahan masalah kritis ya untuk para RT. Nah, ini 8 orang yang mengikuti uji kelompok kecil, evaluasi kelompok kecil ya. Begini Bapak Ibu gambarannya. Nah, ini uji coba lapangan, jumlahnya lebih banyak ya, ada sekitar 28 orang. Sama, jadi ada data pretest dan post-test. Kemudian di sini saya menggunakan kuesioner ya untuk, jadi ada yang menggunakan kuesioner, ada yang menggunakan wawancara ya. Itu kembali ke mana yang kita ingin dominan kualitatif atau kuantitatif atau mix ya. Nah, ini komentar dan saran terbukanya. Kemudian kita juga melakukan observasi, jadi pada saat proses pembelajaran, model pembelajaran yang kita kembangkan itu diterapkan, kita juga mengamati ya dengan observasi selama pembelajaran atau ini kalau di sini konteksnya pelatihan berlangsung ya. Jadi bagaimana si gurunya, bagaimana siswanya pada saat pembelajaran itu berlangsung. Nah, begitu Bapak Ibu. Dari sini kira-kira Pak Rizal sudah mendapatkan ada perubahan pemahaman nggak Pak Rizal dari yang sebelumnya? Sebelum saya jelaskan. Pak Rizal. Iya, Bu. Atau masih sama? Masih bingung. Oh, itu tadi yang di one to one. Jadi kan Pak Rizal awalnya one to one itu hanya one to one learner ya. Karena memang Didik and Carry itu dia tidak menyebutkan tahapan yang learner content expert ya. Konten itu tidak masuk dalam one to one. Jadi dia sendirikan. Nah, cuma itu sebenarnya bagian dari uji kelayakan. Oh, sebentar.
Mas Soleh, Bu, ini Bu dosennya gimana? lagi ada perlu Bu, sebentar Bu. Internship. Ya. Ya. Eh, dari sini untuk materi evaluasi formatif Bapak Ibu sudah ada gambaran nggak pada saat kita ingin melakukan pengembangan atau desain pembelajaran itu, tahapan evaluasi formatif apa saja yang dilakukan gitu? Kira-kira sudah ada gambaran? Jadi yang pertama kita setelah model pembelajaran itu selesai dikembangkan ya, sampai di tahap akhir kita sudah mengembangkan instrumen tes penilaian ya, kemudian kita evaluasi gitu. Nah, yang namanya istilahnya adalah evaluasi formatif untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Jadi ya, kualitas model pembelajaran yang kita kembangkan. Jadi dari dua aspek, kualitas secara layak tidaknya dulu. Jadi itu bertahap ya, sistematis gitu. Jadi tidak bisa small group dulu baru expert gitu, tidak bisa. Jadi harus sistematis. Jadi expert dulu karena dia akan melihat kelayakan ya, layak tidaknya produk. Baru one to one learner, selanjutnya small dalam lingkup kecil hanya sekitar 8 sampai 20 orang gitu. Baru dalam field trial atau uji coba lapangan dalam jumlah yang lebih besar atau kondisi kelas yang menyerupai kondisi kelas yang sesungguhnya ketika model pembelajaran itu diterapkan. Gitu Bapak Ibu. Ada gambaran nggak? Jadi evaluasi formatif ini tadi dikatakan tujuannya adalah untuk melihat kualitas, kemudian setelah evaluasi formatif, kemudian implementasi ya kan ya. Jadi kalau kita melihat R&D, model-model desain pembelajaran itu kan ED ya, yang generik ya, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation terakhir ya. Jadi ada ini evaluasi terakhir, evaluasi formatif. Setelah evaluasi formatif ada evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif itu evaluasi yang dilakukan ketika model pembelajaran yang digunakan itu sudah misalnya dijalankan selama sekitar ya 5 tahun atau 3 atau 5 tahun ya. Itu untuk melihat dampak daripada model pembelajaran yang dilakukan. Jadi dampaknya ke peserta didik itu bagaimana gitu ya. Jadi itu butuh waktu yang lama sehingga apakah model pembelajaran ini masih bisa diperbaiki atau memang sama sekali tidak memiliki pada peningkatan hasil belajar siswa sehingga model pembelajaran ini perlu kita stop saja gitu, tidak perlu kita lanjutkan lagi sehingga kita perlu model yang lebih inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masanya ya, eranya gitu, kebutuhan belajar peserta didik gitu. Begitu Bapak Ibu. Ibu, Ya. Izin sedikit memberikan masukan ya Ibu ya. Mohon maaf sebelumnya. Silakan. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang Ibu dosen Syarifah tadi jelaskan itu kan untuk jangka panjang ya. Kalau kita itu sebagai guru itu biasanya kalau asesmen formatif itu kita dalam jangka waktu bulanan atau maksimal triwulan. Sedangkan kalau sumatif itu kita pakai semester 1, semester 2. Jadi kalau tadi Ibu menjelaskan itu mungkin kalau ke kita dampaknya lebih ke perubahan kurikulum ya. Jadi jangka waktu 4 tahun, 5 tahun. Jadi kalau misalnya tadi untuk asesmen formatif yang sudah Ibu sampaikan itu, kalau tahap-tahapnya insya Allah kita sudah sudah menjalankan seperti misalnya tadi Ibu menjelaskan untuk observasi secara individual. Jadi kita sudah terbiasa melakukan hal tersebut dengan
penilaian awal terhadap siswa, bagaimana siswa itu menangkap pembelajaran yang sudah kita lakukan dalam kegiatan harian, kemudian bagaimana mereka belajar seperti yang kemarin Bu En jelaskan itu, ada yang dengan kinestetik, ada yang audiovisual, ada yang auditori gitu kan. Kemudian untuk kegiatan observasi kelompok itu kita itu sering melakukan tugas secara berkelompok untuk membagi anak didik kita atau peserta didik kita itu dalam kelompok. Jadi mereka bekerja secara berkelompok, kemudian nanti kita melihat bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan kelompoknya, bagaimana mereka bekerjasama, bagaimana mereka memberikan ide pada kelompoknya, bagaimana mereka menyelesaikan masalah pembelajaran dalam kelompok mereka. Kemudian untuk umpan balik yang seperti tadi evaluasi akhir yang sudah Ibu dosen jelaskan itu, mungkin kalau kita lebih pada penilaian rubrik. Jadi mana anak yang sudah paham, mana anak yang baru mulai tahap berkembang, mana anak yang sudah mampu, atau mana anak yang sudah benar-benar paham atau sudah sangat berkembang sesuai dengan harapan. Jadi step-stepnya memang ada. Cuman kalau yang tadi Ibu Sarifah jelaskan itu, kalau untuk kita sebagai guru, apalagi saya sebagai guru SD itu terlalu jauh jangkauannya. Jadi apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Rizal itu kurang lebihnya kita sudah bisa menangkap dan dalam praktek pembelajaran kita sudah melaksanakannya. Hanya saja kalau tadi Ibu Sarifah kan diterapkan dalam disertasi ya, yang Ibu buat untuk penelitian di RT, itu pembelajaran ketua RT itu, ini nanti kan untuk bekal kita penulisan tesis. Jadi kalau secara sederhana tahap-tahapnya itu sudah kita laksanakan, hanya kita melaksanakan dalam ruang lingkup pekerjaan kita. Jadi step-stepnya mungkin kita sudah benar, hanya saja cakupannya berbeda gitu. Jadi kalau saya yang guru SD mungkin cukup dengan pembelajaran yang sederhana, atau mungkin Pak Rizal yang di SMA terbuka dengan ruang lingkup atau cakupan yang lebih luas lagi. Jadi insya Allah sih kami paham tahap-tahapnya Ibu. Hanya saja untuk pelaksanaan penelitian seperti yang Ibu tadi gambaran itu, kita baru mungkin sama-sama baru wacana ya, artinya ini ilmu baru gitu. Tapi kalau untuk pelaksanaannya dalam pekerjaan kita sih insya Allah kita semua sudah mengerjakan tahap-tahapan seperti itu. Gitu Ibu Sarifah yang saya tangkap. Jadi kalau tadi teman-teman banyak yang dia mungkin sama dengan saya, sedang mendengarkan dan memahami, dan kedepannya mungkin kita akan belajar untuk mengimplementasikannya. Itu saja Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nah, jadi saya tahu bagaimana sih Bapak Ibu sekalian menerima penjelasan saya. Jadi persepsi. Jadi ada miss sebenarnya di sini. Jadi mungkin penjelasan saya itu kurang lugas ya. Jadi artinya gini, one to one, kalau expert mungkin sudah dipahami ya. Jadi one to one, jadi ada 2 tahapan nih di evaluasi formatif. Ada 2 tahapan besar. Yang pertama one to one untuk menguji kelayakan dan menguji efektivitas ya. Ini kan kita bicara desain pembelajaran, ini mata kuliah desain pembelajaran ya. Jadi bagaimana kita mendesain atau mengembangkan satu model pembelajaran baru. Nah, pada saat desain itu selesai dikembangkan, maka kita perlu mengevaluasi sejauh mana sih desain yang model yang kita kembangkan ini, model pembelajaran baru ini, sejauh mana kelayakannya dan efektivitasnya. Yang pertama, kita untuk kelayakan kita membutuhkan masukan dari expert ya, dari one to one expert. Jadi one to one ahli media, ahli desain pembelajaran, ahli konten pembelajaran ya, sesuai bidang studi yang dikembangkan. Nah, kemudian di kelayakan ini juga ada one to one evaluation learner ya, peserta didik. Jadi yang dijelaskan oleh Bu Vita adalah kami juga melakukan observasi terhadap
satu persatu siswa ya. Bukan itu Bu, ini konteksnya one-to-one evaluation. Tapi di sini maksudnya kita membutuhkan masukan dari siswa yang tadi saya sempat sampaikan, siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Jadi menurut ketiga kemampuan ini, ketiga siswa ini, bagaimana sih model pembelajaran dikembangkan? Jadi mereka bisa contoh ya produk. Kita dalam model pembelajaran yang baru kita kembangkan itu, kita misalnya contoh pada saat saya mengembangkan model pelatihan itu, saya menghasilkan modul, kemudian ada buku panduan siswa, ada platform LMS-nya. Nah itu saya memberikan kepada siswa, 3 orang ketua RT, mereka menggunakan platform LMS itu, kemudian mereka memberikan, oh ini tidak layak Bu, oh latihan ini perlu ditambahkan petunjuk, misalnya sehingga latihan ini bisa layak begitu. Jadi ini hanya menguji kelayakan. Jadi kita bukan kita mengamati mereka, maksudnya lebih kepada masukan tadi yang 3 tadi, clarity, impact, dan visibility. Nah itu yang kita butuhkan di situ. Jadi tahap one-to-one evaluation itu adalah kita ingin mendapatkan masukan dari mereka sehingga kita bisa melakukan perbaikan, gitu Bu Vita. Jadi lebih kepada kelayakan produknya di situ, kelayakan model yang model pembelajaran yang kita kembangkan. Nah kemudian tahap yang kedua, bagian yang kedua adalah efektivitas. Nah yang tadi Bu Vita sempat jelaskan bahwa kami juga sering melakukan membagi siswa dalam satu kelas berkelompok ya. Bukan ini maksudnya, bukan siswa dikelompokkan, tapi maksudnya uji kelompok kecil ini maksudnya kelompok yang kecil, tapi masih dalam satu kelas kelompok. Jadi uji coba yang masih belum jumlah yang sesungguhnya. Jadi uji coba awal lah istilahnya. Nah kalau di one-to-one itu kan belum diuji cobakan, mereka belum mengalami atau mereka belum melakukan pembelajaran, guru belum memberikan treatment pembelajaran ke 3 orang siswa yang one-to-one evaluation itu, siswa belum mendapatkan model pembelajaran baru, begitu Bu Vita. Jadi mereka hanya memberikan komentar mengenai bagaimana sih model pembelajaran ini, gitu. Nah, jadi ini bisa membedakan tidak yang dimaksud Bu Vita? Saya juga seringkali melakukan observasi terhadap masing-masing siswa. Ini berbeda ya, mengobservasi masing-masing siswa dengan kita melakukan tahapan one-to-one evaluation. Berbeda ya, maksudnya di sini kita memberikan produk ya, karena setiap model pembelajaran biasanya akan juga menghasilkan luaran ya, menghasilkan medianya, ada media pendukungnya untuk penerapan model pembelajaran baru itu. Gitu Bapak Ibu. Nah, kelompok di sini, kelompok kecil di sini bukannya kita dalam satu kelas itu kita membagi berkelompok-kelompok, tidak. Maksudnya ketika kita uji coba model yang kita kembangkan, itu kita butuh uji coba awal, yang itu jumlah siswanya hanya terbatas gitu, kecil saja. Gitu. Kita mau uji coba, ini konteksnya uji coba, bukan kita membuat kelompok siswa dalam proses pembelajaran kita, tidak. Tapi kita hanya uji coba awal. Nah, kemudian selanjutnya untuk uji efektivitas kita juga melakukan uji coba field trial, uji coba lapangan yang dimana jumlah siswanya itu hampir mendekati jumlah yang sesungguhnya gitu pada saat model itu diterapkan gitu. Gitu ya. Bagaimana Bu Vita? Dengan apa yang saya coba luruskan? Bagaimana? Saya ingin mendengar feedback dari Bu Vita. Iya, kalau dari saya ya seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain mungkin ada pemahaman yang lain, silahkan. Kalau saya ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi yang Ibu berikan kepada kami materinya itu memang kami mungkin sudah paham cara menjalankannya hanya dalam ruang lingkup yang terbatas gitu. Jadi kalau
misalnya tadi gambarannya sudah sangat luas itu ya kedepannya kita menuju ke sana. Cuman kalau sekarang mungkin dari kami banyak yang diam itu kami sedang meraba-raba, bukannya kami tidak memperhatikan Ibu gitu. Jadi mohon maaf ini mungkin sama pemahaman teman-teman dengan saya gitu. Oke. Nah, ini dari Bu Vita. Terima kasih Bu Vita. Atau dari yang lain coba saya ingin mendengar pemahamannya yang dari saya mulai dari siapa? Pak Rizal, kemudian dari saya, dari sudut pandang Bu Vita. Ada yang mau berkomentar? Saya Bu ya. Siapa, Pak Soleh ya? Iya. Ya, silakan Pak Soleh. Iya. Jadi apa yang saya alami itu ya sama dengan Bu Vita, Bu. Iya. Karena memang kita mohon maaf ya, karena memang istilahnya apa namanya terjibaku dengan dunia tadi tes formatif itu sumatif, dan itu yang selama ini kita jalanin gitu ya. Mungkin yang Ibu sampaikan ini kan memang untuk skala yang lebih luas gitu ya, mungkin dengan ranah yang berbeda kali, dan arti kata kalau saya ya kita tes formatif itu ya yang pertama kita laksanakan pada tiap triwulan, terus sumatifnya pas ujian PAT begitu Bu, misalnya hanya sebatas itu aja. Jadi apa yang disampaikan Bu Vita itu ya kurang lebih sama dengan apa yang pernah kami kerjakan seperti itu. Karena itu Bu tanggapan saya ya, mudah-mudahan banyak kekurangannya, nanti biar Ibu kasih arahan untuk mencapai sebuah kesempurnaan. Ya, itu aja Bu, bermaaf. Karya saya ingin menunjukkan biar ada, semoga menambah pemahaman. Baik, ini saya izin share screen ya. Selain Pak Soleh mungkin ada lagi? Ada lagi? Saya nggak bisa ini ya. Co-hostnya tadi sempat saya bisa ya, ini sekarang kok nggak bisa ya? Siapa? Tadi mungkin Ibu keluar dulu ya. Oh iya, tadi karena keluar ya. Oke. Sudah, Bu. Wah, ini tanggung jawab saya nih ya untuk meluruskan pemahaman. Jadi kita coba bedakan antara evaluasi dengan tes ya. Karena tadi juga sempat di paparannya Pak Rizal itu menyebutkan tes formatif. Jadi sangat berbeda ya. Makanya tadi saya di awal bahwa metode pengumpulan data dalam evaluasi formatif salah satunya adalah tes. Jadi tes itu hanya bagian kecil dari evaluasi. Nah, ini coba ya. Bahkan ini saya dapat satu artikel. Ini waktu saya mengampu mata kuliah telah kurikulum. Nah, di sini kita juga membahas tentang evaluasi formatif dan sumatif. Nah, namun ya di sini kan konteksnya evaluasi kurikulum ya, bukan jadi ini sama dengan evaluasi pembelajaran ya. Nah, di sini ini ada artikel dari siapa ini? Nggak kelihatan kalau di sini ya. Mungkin di Bapak Ibu kelihatan ya, ini artikel. Bentar, saya geser dulu ini.
bagaimana sih? Oh ini. Nah, jadi ini dari Yang ya, dari artikel dari Yang, bahwa di sini evaluasi ini poinnya yang ingin saya underline ya. Namun ya sebagian besar masyarakat termasuk guru itu salah paham. Jadi guru ini kebanyakan ini hasil risetnya Yang ya. Hasil risetnya Yang bahwa sebagian besar masyarakat termasuk guru salah paham mengenai evaluasi sumatif yang disebut tes. Dalam keadaan ini, tes dapat dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menilai seberapa baik siswa belajar, seberapa sukses guru mengajar. Faktanya, tes tidak dapat memberikan informasi lengkap tentang proses belajar. Nah, jadi untuk melihat apa efektivitas proses belajar mengajar itu, proses pembelajaran itu, kita tidak cukup hanya dengan tes. Makanya tadi kan metode pengumpulan data itu, tes itu hanyalah salah satu. Jadi dalam evaluasi itu kita menggunakan banyak metode, ya kuesioner, ya wawancara ya. Nah, kalau di sekolah itu kan biasanya menggunakan istilah tes formatif ya. Bagaimana Pak Soleh? Tesnya formatif dan sumatif. Nah, tes kan ya hanya bagian kecil. Jadi sebenarnya yang dimaksud evaluasi di sini, evaluasi formatif di sini membutuhkan uji kelayakan. Jadi maksudnya nih konteksnya evaluasi pembelajaran ya, pembelajaran secara keseluruhan. Jadi melihat daripada awal tujuan pembelajarannya sudah tercapaikah ya dengan melihat hasil belajar siswa mulai dari pretest, hasil pretest gain score-nya, ada kenaikan skor pada saat siswa diberikan pretest dan posttest, ada selisih skornya, kemudian hasil belajar siswanya. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi berbeda ya evaluasi formatif dengan tes formatif di sini. Nah, ini hasil penelitian Yang, jadi seringkali guru itu salah paham yang dimaksud dengan tes dengan evaluasi. Jadi, Bu Syarifah, kalau mohon maaf. Nah, ini benar nih yang tadi saya sampaikan. Testing is the only one part of evaluation in the program. Hanya bagian salah satu bagian daripada evaluasi program atau pembelajaran atau model pembelajaran yang kita kembangkan. Ya, saya izin stop share ya. Udah cukup nih ya Bapak Ibu ya untuk ini. Nah, ya silakan. Ya berarti Bu, kalau evaluasi itu lebih luas ya? Iya betul. Dan ada kelayakan yang ingin dilihat dan efektivitas. Jadi layak tidaknya. Jadi yang tadi dikatakan Bu Vita, saya juga seringkali melakukan mengobservasi anak satu persatu. Bukan itu maksudnya, tapi di sini siswa ini kita tidak hanya observasi, tapi kita juga lakukan siswa ini lebih memberikan masukan ke kita terkait kejelasan. Misalnya kita berikan kuesioner ya, kuesioner, kemudian kuesioner itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang berisi tentang tadi 3 aspek tadi yang dikatakan Dick and Carey, clarity, impact, dan visibility. Nah, kemudian di situ siswa memberikan masukan, komentarnya, responnya, apa sih yang perlu diperbaiki dalam model pembelajaran ini, produk yang dikembangkan ini gitu Bapak Ibu. Jadi kita di one to one siswa ini, satu siswa ini mereka belum mendapatkan pembelajaran model pembelajaran, jadi belum mengalami pembelajaran yang kita lakukan ya, yang kita kembangkan ya. Bisa dipahami nggak? Nah, kalau Bu Vita itu kan sudah siswa ini sedang dalam proses pembelajaran, betul tidak? Yang Bu Vita katakan, saya juga sering mengamati siswa secara perorangan. Nah, bukan itu. Jadi kalau yang Bu Vita amati itu kan siswa sedang dalam proses pembelajaran kan? Betul ya Bu Vita? Nah, tidak seperti itu. Jadi one to one ini siswa belum mengalami proses pembelajaran atau model pembelajaran yang kita kembangkan tuh dia belum memperoleh gitu. Jadi kita masih di batas ingin mendapatkan dari perspektif mereka, dari sudut pandang mereka tentang kejelasan daripada model pembelajaran yang kita kembangkan atau produk yang kita kembangkan. Begitu. Bagaimana? Syarifah, saya semakin Ibu ngomong saya ingin menanggapi juga nih ya. Kalau tadi enggak. Ya, saya lebih senang Maksudnya saya hanya biar nih pemahaman saya lurus nih biar. Enggak, gini kita coba luruskan. Jadi saya Bapak Ibu
sebagai guru itu lebih senang mahasiswa itu kritis ya, berbicara, berkomentar apapun itu daripada diam. Kalau diam kan saya jadi bingung ya, saya nggak tahu nih apa yang saya sampaikan ini sudah dipahami. Itu dia. Meskipun ya komentarnya itu artinya saya punya tanggung jawab moral, tanggung jawab untuk meluruskan ini sebenarnya konsepnya itu seperti ini loh gitu. Nah itu kan tantangan besar kita seorang guru ya. Tapi saya butuh murid kita tuh bersuara lah. Kalau tidak bersuara masa saya pakai apa sih namanya ilmu apa tuh ya, ilmu menebak-nebak gitu itu kan nggak mungkin juga. Jadi ya itu begitu ya. Jadi gimana Pak Saleh? Ya tadi Ibu sampaikan kalau yang tadi Bu Pita sampaikan kan berarti sudah siswa itu sudah mengalami proses belajar. Itu Ibu ya. Kalau pendapat Ibu kan berarti siswa ini belum mendapatkan proses belajar kan? Ya kalau yang di versinya Ibu. Bukan. Enggak, maksudnya versinya evaluasi formatif di NKRI ini kita itu ingin melihat masukan dari siswa ya pada dia tidak kita berikan treatment pembelajaran belum, tidak. Intinya belum dapat belum. ya, belum. Ya. Betul. Nah, jadi gini Bu, yang jadi pertanyaan saya ya, bagaimana kita mengevaluasi sebuah model pembelajaran kalau model itu belum dilaksanakan, Bu? Ini jadi ini bahasanya pusing nih, Bu. Oke, jadi itu kelayakan Pak, hanya kita melihat layak tidaknya. Gimana? Belum ke efektivitasnya. Ya mohon maaf Bu, sebentar lagi ya, sebentar. Apakah ini yang menurut Dik NKRI ini adalah tahap penjajakan? Ya kalau tahap penjajakan berarti kan tadi Bun, kalau yang Bu sampaikan berarti kan anak sudah mendapat model pembelajaran yang disampaikan. Sedangkan yang Ibu sampaikan tadi ini kan berarti si siswa ini belum mendapat pembelajaran. Oke, itu dievaluasi one-to-one saja ya Pak. Pada saat kelompok kecil itu sudah dilakukan. Jadi pada saat kelompok kecil dan kelompok besar itu mereka sudah mendapatkan pembelajaran ya. Oh gitu. Jadi makanya tadi dibagi dua, uji kelayakan dan uji efektivitas. Jadi pada saat expert ya, ahli dan one-to-one learner itu tahapannya uji kelayakan, layak tidaknya. Nah, ketika sudah layak, maka diimplementasikan, diuji cobakan di kelompok kecil dan uji coba lapangan. Itu namanya untuk melihat efektivitas model. Iya. Berarti intinya siswa sudah dapat. Sudah, kalau kan sudah diimplementasi kan? Implementasi. Saya ingin memperjelas Bu, makanya saya agak jadi kalau di one-to-one learner itu belum Pak. Oh belum, di one-to-one. Nah, hanya one-to-one aja. Kalau di small dan field, makanya tadi kan data di uji coba kelompok kecil, uji coba lapangan itu ada pretest dan post-test. Ya, betul. Nah, kalau ada pretest post-test otomatis ada pembelajaran dong. Iya, makanya betul. Iya. Jadi yang tidak mengalami pembelajaran ini hanya one-to-one saja. Itu betul Bu. Keywordnya tuh berarti hanya di one-to-one aja ya. Ya. Nah itu ketemu Bu. Nah, makanya kan tadi saya bilang bahwa dibagi dua tahapan besar ya, uji kelayakan dan uji efektivitas. Kalau efektivitas itu sudah dilakukan implementasi model pembelajaran baru yang dikembangkan. Gitu. Bu, mungkin pada obat ada kayak kelinci percobaan ya Bu ya? Diberikan obat ini dulu, layak apa enggak, nanti kalau udah oke baru ini ya. Nah, jadi gini Bapak Ibu sekalian, saya pernah sebelum Prof saya meninggal ya, pembimbing saya dulu sebelum meninggal, kami pernah diskusi tentang R&D. Jadi Prof, saya sudah mengkaji beberapa model R&D. Tapi jadi saya masih, maksudnya kadang-kala saya menemukan tahap evaluasi itu di tahap development. Nah ya, jadi evaluasi itu bagian daripada pengembangan. Tapi ada juga yang mengatakan evaluasi itu sendiri setelah pengembangan. Ya kan? Nah, tadi dari paparan Pak Rizal, kita share screen ya materinya Pak Rizal. Nah, tadi Pak Rizal. Nah, ini.
Jadi nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memperdalam nih tentang desain pembelajaran, model-model desain pembelajaran atau model-model pengembangan pembelajaran, maka Bapak Ibu akan menemukan setiap tokoh itu mereka tuh punya perspektif masing-masing, tapi sebenarnya sama, tahapan yang dilakukan itu sama, hanya berbeda sudut pandang. Jadi misalnya, nih di slide ini Pak Rizal di sini ada yang menyebutkan ini menurut Dick and Carey ya, Dick and Carey. Nah, di sini dikatakan bahwa evaluasi formatif ini untuk memperbaiki dan menyempurnakan materi sebelum implementasi. Ya kan? Jadi dievaluasi dulu baru diimplementasikan. Nah, padahal di tahapan evaluasi formatif itu juga ada tahap implementasi model yang dikembangkan, yaitu pada saat apa tadi? Evaluasi kelompok kecil dan uji coba lapangan. Ya kan? Untuk diuji cobakan kan diimplementasikan. Sehingga akan terlihat efektif tidaknya gitu. Nah, ini sudut pandang ya. Jadi ada juga implementasi itu setelah EDI misalnya, Analysis, Design, Development, Implementation, baru evaluasi. Jadi diimplementasikan dulu baru evaluasi. Nah, ini sama nih, EDI, implementasi dulu materi. Nah, ini berbeda nih, bertolak belakang jadinya. Kalau EDI itu kan implementasi dulu baru evaluasi. Nah, kalau ini evaluasi formatif dulu baru implementasi. Nah, jadi itu hanya berbeda sudut pandang, tapi sebenarnya tahapannya sama. Nah, kemudian begini, ada yang mengatakan satu model yang mengatakan evaluasi formatif itu bagian dari pengembangan nih. Saya tadi ada juga melihat sebentar, saya buka slide-nya Pak Rizal ya. Tadi ada. Nih, di sini. Aduh, nggak bisa ya. Terlalu warnanya ya. Bentar. Supaya terlihat gitu, saya ingin highlight. Aduh, terlalu silau ya Bapak Ibu ya. Hijau, Bu. Supaya terlihat. Kayak hitam aja, Bu. Kayak hitam ya. Evaluasi formatif. Jadi evaluasi formatif adalah bagian penting dari model desain yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan umpan balik selama pengembangan. Nah, di sini evaluasi formatif itu bagian dari aktivitas pengembangan. Jadi dia masuk di dalam pengembangan. Ya kan? Padahal kalau kita melihat urutan daripada kalau contoh EDI. EDI itu Analysis, Design, Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Implementasi dulu. Nah, desain itu di tahapan sebelum implementasi, baru evaluasi. Ya kan ya? Begitu juga Dick and Carey. Dick and Carey itu kan beberapa tahapan ya, sampai tahapan tadi terakhir adalah nanti kelompoknya Pak Arief itu pengembangan instrumen tes penilaian. Baru dilakukan evaluasi formatif. Nah, jadi evaluasi formatif itu tahapan setelah pengembangan. Nah, kalau ini evaluasi formatif bagian dari pengembangan. Jadi nanti ketika Bapak Ibu memperdalam tentang model-model desain pembelajaran, hal-hal seperti ini hal maksudnya apa ya? Hal biasa yang menjadi karakteristik atau perbedaan sudut pandang ya, perbedaan sudut pandang, tapi itu masih dalam batasan wajar yang tidak terlalu bentrok ya, karena sebenarnya tahapan itu sama saja dilakukan, sama gitu tahapannya. Jadi setelah pengembangan baru dilakukan evaluasi. Nah, implementasi ini juga nih selama pengembangan dan implementasi. Jadi kan kalau kita melihat rumusan kalimat seperti ini seolah-olah evaluasi formatif itu setelah dilakukannya implementasi. Jadi begitu Bapak Ibu. Nah, Pak Soleh, kira-kira dari tadi coba kita diskusi secara lebih jauh,
apakah masih sama pemahaman Pak Soleh? Oh, udah beda, Bu. Nah, Tercerahkan, Bu. Nah, kita perbedaannya di mana dengan sebelum dan sesudah? Saya ingin mendengar penjelasan. Perbedaan saya di gini, Bu, yang mungkin saya memprotes itu tadi ada kata-kata bahwa pengembangan model ini bahwa evaluasi itu belum ketika siswa belum mendapat pembelajaran. Mereka agak bingung, kok belum dapat pembelajaran kok sudah dievaluasi. Ya, idealnya kan tadi itu yang normal ya, ada evaluasi dulu, baru ada pembelajaran dulu, baru ada evaluasi. Itu yang menurut saya. Makanya saya ingin cross check gitu, apa pemahaman saya yang beli, apa enggak dengar gitu. Ternyata di situ Ibu katakan untuk one to one itu emang seperti itu prosesnya. Tapi untuk yang lainnya ya seperti yang sudah ya umumnya kita rasakan bersama, Bu. Kira-kira begitu, Bu. Kurang lebihnya hampura, Bu. Jadi one to one evaluation learner itu untuk uji kelayakan, layak tidaknya ya Pak, belum efektif ya. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Terima kasih Pak Soleh. Ya, sama, Bu. Ada lagi? Bu En? Ya, Bu, hadir. Bagaimana? Bu En mendapatkan, kita sebenarnya evaluasi formatif itu fokusnya ya di 4 teknik itu tadi. Kalau Dick and Carey kan 3 teknik ya, one to one kalau biasanya kita sih bagikan kalau di laporan penelitian itu biasanya bagi 4. Jadi one to one itu pecah lagi jadi 2, jadi one to one expert, one to one peserta didik. Baru small group dan field trial, itu aja. Nah, evaluasi formatif untuk satu tahapan dari pengembangan pembelajaran atau desain pembelajaran. Izin Bu dosen. Ya, silakan. Mungkin agak menyimpang sedikit, hanya ini berbagi aksi nyata aja di sekolah saya gitu. Jadi mungkin kalau untuk yang one on one, kita udah jam 2 lewat ya? Enggak sih? Enggak apa-apa ya? sudah lewat jam 2 lewat 14 menit. Bu ini Bu Hasanah? Udah masuk belum? Bu Hasanah. Belum ya? Atau kita terakhir ini Bu En ya, Bu En, coba Bu En penutup nih Bu En. Silakan Bu En. Izin ya Bu dosen, mungkin nanti bisa diluruskan kembali. Kalau prakteknya di sekolah saya seperti ini, kalau di awal untuk mengetahui, jadi sebelum anak diberikan implementasi pembelajaran, kita sebut dengan diagnosa awal gitu. Jadi kita mendiagnosa dulu gitu. Nah, itu sebagai uji kelayakan gitu. Nah, kemudian kalau evaluasi sekarang istilahnya dengan asesmen ya, Bu. Gitu. Jadi kalau sekarang tuh evaluasi ada 2, memang formatif dan sumatif. Berarti kalau di sekarang istilahnya asesmen formatif dan asesmen sumatif seperti itu. Kalau yang sumatif itu seperti yang tadi utarakan per 3 bulan atau ganti bab seperti itu, Bu. Kita melakukan evaluasi formatif. Nah, kemudian di semester tingkat PTS atau SAS itu disebutnya evaluasi formatif gitu, seperti itu ya. Itu Bu. Jadi agak nyambung dengan Bu Vita karena memang prakteknya saya dengan Bu Vita di SD. Jadi sebelum anak kita berikan implementasi pembelajaran, kita diagnosa dulu. Nah, seperti yang Ibu utarakan tadi, mendata gitu kan, yang dengan istilah tadi one to one apa tadi itu. Nah, itu kemudian setelah kita implementasikan pembelajaran, kemudian kita berikan soal-soal atau kita alih pada per bab. Misalnya di bab 1 setelah kita ajarkan, kita berikan asesmen formatif seperti itu, Bu. Nah, kemudian ada tingkatannya lagi di per 3 bulan, kemudian per 6 bulan seperti itu. Nah, yang titik akhirnya yang disebut SAS, kalau sekarang istilahnya seperti itu, hanya dirubah istilah aja. Nah, itu baru kita bisa mendiagnosa keseluruhan. Nah, bisa kita simpulkan datanya. Seperti itu, Bu dosen. Baik, terima kasih Bu En. Jadi
hasil diagnosa ini akan digunakan untuk apa? Mengetahui kemampuan siswa dalam proses pembelajaran yang telah dilakukan. Mengetahui apa? Kemampuan siswa, Bu. Sebelum proses pembelajaran dilakukan. Kalau yang awal, yang disebut asesmen diagnosa itu sebelum awal pembelajaran. Namun setelah satu-satu, Bu, satu-satu. Jadi yang dilakukan adalah diagnosa sebelum pembelajaran dilakukan ya? Iya. Nah, itu kalau di tahapan yang kita merujuk pada model Dick and Carey, desain pembelajaran Dick and Carey itu yang namanya apa Bapak Ibu? Masih ingat nggak yang dijelaskan Bu EN ini? Di awal mereka melakukan diagnosa ya Bu EN ya? Betul. Diagnosa sebelum pembelajaran kan? Betul. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat, di tahapan Dick and Carey yang dilakukan oleh Bu Vita ini di tahapan yang mana? Coba kelompoknya kemarin yang sudah presentasi. Wah, nggak hadir dua-duanya ini. Jadi, analysis learner ya, analisis learner and context. Ya kan? Yang ada kita membicarakan tentang entry skill, entry behavior. Jadi, ini Bu EN diagnosa kemampuan awal yang sudah dimiliki oleh siswa kan ya? Betul tidak Bu EN? Kemampuan. Betul Bu, tapi kalau untuk yang kelas 1 terkadang mohon maaf Bu di SD negeri itu ada yang sama sekali belum bisa sama sekali. Jadi belum sekolah sama sekali. Jadi kita mengukur kemampuan siswa. Iya, nah itu namanya kalau di desain pembelajaran Bu, itu namanya tahapan analysis learner, entry skill. Nah, itu Ibu Vita bisa lihat di tahapan Bu Vita sudah download mendapatkan buku Dick and Carey belum? Bu EN. Oh, Bu Vita. Karena Bu EN kan baru masuk di pertemuan keberapa ya? Ke-6 apa keberapa gitu. Karena saya membagikan buku referensi itu di pertemuan kedua ya. Ya linknya itu. Bu EN satu sekolah dengan siapa di kelas ini? Ada nggak teman? Sendiri, Bu. Oh, sendiri. Nah, Bu EN sering-sering komunikasi dengan temannya mengenai entah itu referensi yang diberikan dosen, gitu-gitu ya Bu En ya. Jadi nggak ketinggalan Bu En mengejar berapa pertemuan sebelumnya gitu ya. Nah, jadi Bu En, apa yang Bu En sampaikan ini, diagnosa sebelum pembelajaran itu juga dilakukan ya di tahapan desain pembelajaran itu yang namanya analysis learner and context gitu kalau versinya Dick and Carey. Nah, kalau yang saya jelaskan di tahapan evaluasi one to one itu sudah berbeda Bu EN, sudah tidak di tahapan itu lagi. Di tahapan si siswa ini turut mengevaluasi model yang dikembangkan si guru gitu loh. Turut membantu melihat kelayakan, layak tidaknya produk. Sehingga siswa akan memberikan, oh ini Bu, ini sulit, soal-soalnya relatif sulit, misalnya seperti itu, salah satu contoh ya. Nah, bisa dipahami ya. Kemudian tadi Bu EN katakan ada diagnosa sebelum pembelajaran, kemudian diagnosa setelah pembelajaran. Begitu. Yang dikatakan evaluasi, apa? Bagian dari evaluasi apa? Asesmen formatif dan sumatif. Oh, assessment namanya. Istilahnya mungkin ya Bu dosen. Mungkin ini juga sebagai pertanyaan saya. Saya tadi mau bertanya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita harus bedakan dulu ya apa yang dimaksud dengan tes, apa yang dimaksud dengan penilaian, tes penilaian. Nah, apa yang dimaksud dengan evaluasi? Apa yang dimaksud dengan pengukuran? Nah, itu berbeda lagi Bapak Ibu. Ya. Baik, mungkin itu ya, ini sudah saya nggak enak dengan Bu Hasanah. Ya, Bapak, terima kasih Bu En ya. Sami-sami Ibu. Terima kasih pencerahannya. Semoga ya apa yang saya sampaikan tidak semakin membuat Bapak Ibu bingung ya. Mungkin itu karena keterbatasan saya. Mungkin bagi Bapak Ibu yang punya keluasan waktu, keinginan lebih mendalam, silakan baca perdalam secara mandiri Bapak Ibu. Semoga kita sama-sama bisa. Nanti
dari hasil Bapak Ibu memperdalam itu kemudian berdiskusi dengan saya, Bu, Ibu tuh juga perlu diluruskan lagi nih, Bu, ini sumber saya gitu kan. Ini sumber saya, Bu. Oh, oke, kita diskusi gitu. Saya sangat senang sekali karena ilmu itu terus berkembang dan pemahaman saya itu tidak betul ya. Jadi kita sangat butuh diskusi-diskusi gitu. Demikian ya, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Sama-sama. Bu Dosen Syarifah.